Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'a dinaka ya habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Radiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة تيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسادنا وقلوبنا وأمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنابئنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamma, dan dari situ itu adanya kuda yang tidak tahu arah jalan kemana dan pengetahuan si penunggang kuda untuk pergi kemana ya. Raudul Jawadi, adapun taman kuda itu anil khisali sayyiati, ialah terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Wa illa, dan jika tidak terhindar, urida, maka dicampakkan al jawadu, apa itu kuda, min amamil maliki, dari hadapan sang raja. Wa ainul jawad, adapun mata itu kuda, laha, ialah bagi itu ainul jawad qaidun, adapun penonton, min ainil maliki, dari penglihatan sang raja. Wa ainuhu, adapun penglihatan atau mata itu kuda, duna ainil maliki, tanpa adanya penglihatan sang raja, ajizatun, ialah lemah, mudaratun, dalam kondisi darurat. Ini kita kembali lagi memahami bahwa ketika kita menyaksikan daun-daun bergerak-gerak ya, kita menangkap adanya kekuatan di balik gerakan-gerakan daun itu. Itu namanya gerakan angin. Ya. Ini kalau ditarik pada pemahaman yang lebih luas, ketika kita menyaksikan adanya gerakan alam raya ini, maka tentu saja di balik gerakan alam raya itu ada kekuatan yang maha. Dan kita ini masuk bagian dari alam raya itu. Jadi karena itu tidak ada satupun partikel di alam raya yang merdeka dari kekuatan besar tersebut. Jadi seluruh yang ada di alam semesta ini
Tidak ada yang betul-betul merdeka memiliki dirinya sendiri. Di balik setiap perkara, di balik setiap kejadian alam semesta itu ada kekuatan terbesar dan itu disebut sebagai kekuatan Tuhan. Jadi diperlukan adanya penglihatan yang ganda. Kalau kita menyaksikan daun-daun bergerak, cukup mata kepala ini. Tapi mata kepala tak mungkin bisa menyaksikan, tidak mungkin bisa melihat angin. Diperlukan mata yang lain. Kita bisa menyaksikan fenomena alam raya, pergantian siang dan malam, misalnya kelahiran dan kematian, pertumbuhan pohon-pohon dan lain semacamnya. Tapi untuk menemukan kekuatan di balik itu diperlukan mata yang lain. Nah, itu mata batin. Ya. Maka karena itu sesungguhnya ada jalan dari keterbatasan diri kita menuju ke tak terbatasan Allah. Ada jalan. Tapi bisakah jalan itu kita hubungkan lantas kita merasakan peran Allah Ta'ala di balik aktivitas kita? Nah, ngaji Matsnawi itu sesungguhnya dalam rangka memperkukuh rasa rohani di mana kita menemukan keterhubungan yang nyata antara kita, antara alam raya juga dengan Allah Ta'ala itu. Itu maksudnya ya. Jadi di sini dipupuk terus sampai apa yang disebut sebagai syahadat itu, menyaksikan itu betul-betul dialami, dirasakan dan itu konkret. Ini memerlukan tirakat-tirakat, memerlukan adanya kepatuhan-kepatuhan, memerlukan adanya proses-proses, ya. Ini proses-proses. Nah biasanya kalau orang masih terkungkung oleh dunia ini, karena yang difungsikan cuma mata kepala, mata batinnya belum bisa menembus dunia ini sebagai penjara, maka ikuti orang-orang yang rohaninya sudah bagus. Pantangan untuk mencela-mencela. Kenapa? Tidak bisa menembus alam ini untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Kok ternyata tidak menempuh jalan yang semestinya. Sebenarnya bukan putus saya ketika saya, bukan putus saya, nggak buta Bapak sebenarnya. Cuman bagaimana memiliki keterhubungan yang bagus. Mau dibawa kemana? Ke cakrawala keilahian. Saya cakrawala keilahian. Kenapa? Kita manusia itu mirip juga seperti binatang. Ada yang cerdik, ada yang bebal gitu ya. Ada yang cerdik, ada yang bebal. Yang cerdik itu ditunjukkan tek langsung bisa ngikutin. Yang bebal itu tunjukkan berkali-kali bingung masih. Nah, kepada orang seperti itu diperlukan adanya kewajiban-kewajiban. Biar apa? Biar tahu adanya langkah-langkah kecerdasan untuk membebaskan diri dari penjara alam yang fana ini, yang wadak ini, yang empirik ini, menuju cakrawala Allah Ta'ala. Jadi ini alam terendah lah sesungguhnya dunia ini. Ini paling rendah. Alam empirik ini sangat rendah sekali. Di balik alam ini ada ketak terhinggaan yang tak terkira-kira itu. Di balik yang terbatas ini ada ketak terbatasan Allah. Di balik yang serba nisbi ini ada absolusitas, ada kemutlakan Allah. Nah, ini hanya bisa dirasakan kalau kita menggunakan mata batin untuk memandang. Mata kepala cuma menemukan keterbatasan dunia ini. Dan kalau kita hanya bertumpu kepada kehidupan dunia ini, betapa membosankan. Membosankan. Hanya ketika cakrawala itu sudah terbuka, sudah dirasakan, disaksikan, orang mengalami kegembiraan rohani. Ya. Bagi yang belum tahu langkah-langkahnya seperti apa, ikuti orang-orang yang tahu, nggak usah bebal, nggak usah ngeyel. Ikuti. Tidak ada tujuan bagi orang yang rohaninya tajam, penglihatannya itu bagus, cemerlang, kecuali cakrawala
keilahian itu. Makanya tamannya kuda itu di mana sebenarnya? Artinya kuda itu memiliki nilai. Kendaraan, motor, mobil memiliki nilai. Di mana itu? Anil khisali sayyi'ah, terhindar dari perkara-perkara yang buruk. Apa perkara yang buruk? Yaitu segala bentuk suasana, segala bentuk tindakan yang menjadikan seseorang tetap berada dalam penjara dunia ini. Ini penjara. Nah, kalau cuman bisanya hidup sebagaimana kuda yang tak dibimbing untuk menuju tempat tertentu, menuju majelis tertentu. Kalau bisanya seperti itu, sesungguhnya apa bedanya dengan makhluk-makhluk tak berakal, kan itu? Apa bedanya dengan makhluk-makhluk tak berakal? Jadi makanya kuda itu bernilai ketika sudah terhindar dari keburukan, terhindar dari keterbatasan wadaknya. Sama, kita itu mencapai taman surgawi, mencapai kenikmatan-kenikmatan ilahi kalau sudah terbebaskan dari penjara indrawi, terbebaskan dari kewadagan alam yang fana ini, dari keterbatasan hidup ini, dari penjara kehidupan yang pengap ini. Kalau sudah terhindar dari itu, bebas dari itu, baru kita mencicipi kenikmatan yang sebenarnya. Makanya kalau kita mengerjakan kebaikan kok jenuh, kita mengerjakan kebaikan kok hambar, kita serasa dikungkung oleh dunia yang langitnya seperti mangkok raksasa terbalik ini. Nah, kalau cuma seperti itu berarti apa? Kita belum bebas dari penjara pengap dunia yang sempit ini. Belum. Seumpama kuda, kita itu masih bergelimang di dalam keburukan karena belum tahu apakah yang betul-betul menjadi tujuan hidup kita. Belum paham. Jadi walaupun sudah tahu la ilaha illallah juga berarti la maksuda illallah, tapi belum mengalami Allah sebagai satu-satunya fokus tujuan, belum mengalami Allah sebagai titik kesadaran yang paling utuh, belum mengalami itu. Karena itu jangan dibiarkan sifat kebinatangan kita itu melahap apa saja dari segala kenikmatan yang fana. Nah, kalau begitu, ya nggak bebas-bebas dong, nggak merdeka-merdeka dong. Nggak merdeka-merdeka. Nah, kalau kuda itu tidak memiliki nilai, karena tak dibimbing oleh sang penunggang untuk menuju ke kemuliaan yang mana, untuk menuju majelis yang mana, untuk menuju kebaikan yang seperti apa. Nah, kalau begitu, turidal jawad min amamil maliki. Berarti kuda itu terlempar di hadapan para raja. Untuk apa ini? Kan gitu. Sama. Kalau kita tidak mengikuti panduan, kalau kita tidak mengikuti bimbingan, kalau kita tidak sanggup menerobos dunia yang fana ini, lalu untuk apa? Bukankah hidup seperti itu adalah pengap? Kalaupun ada kesenangan, itu cuma fata morgana. Hanya seolah-olah, padahal itu adalah penjara. Jadi kesenangan apapun yang diperoleh di dalam ruang lingkup kefanaan ini, tanpa sanggup menembus sampai kepada cakrawala keilahian, maka kesenangan seperti itu adalah kesenangan yang penuh dengan tipuan. Dalam konteks seperti itu, sebuah ayat kemudian mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan di dunia ini kecuali sebagai kesenangan yang penuh dengan tipu daya. Maka agendanya adalah seberapa terpenjara kita atau seberapa merdeka kita dari jerat-jerat dunia ini. Kalau masih belum menemukan arah yang semestinya dituju, bergabung dengan orang-orang yang sudah merasakan kenikmatan itu. Ikuti arahan-arahannya. Itu pasti dalam rangka membebaskan, memerdekakan dari segala sesuatu yang sesungguhnya sangat sumpek dan hambar. Ya. Makanya bukan apa-apa
Ngikuti itu perlu. Ini misalnya, nggak usah yang lain-lain dulu, itu ikuti. Apa tujuannya sih sebenarnya? Lihat, ketersambungan, tersambungan gitu maksudnya. Jet, ikuti report Jet. Nggak masuk ke sana, ke sana, ke sana. Nanti setelah saya, tak paham. Gitu ya. Ini kok masih mau, gimana? Hasilnya apa? Kan? Itu loh maksudnya, bukan apa-apa. Orang-orangnya Allah Ta'ala sudah bebas dari merasa senang dengan dipuji, senang diikuti, bebas merdeka. Kenapa? Satu-satunya yang menjadi tumpuan hasratnya itu cuma Allah. Hidupnya itu diisi dengan apa? Dengan ingin membagi-bagi adanya kemerdekaan, membagi-bagi cakrawala keilahian, membagi-bagi kesenangan yang hakiki. Habis latihan, ada tugas, wah pulang. Kamu itu mau dimerdekakan. Dimerdekakan. Dari apa? Dari berbagai macam hasad yang konteksnya cuma penjara, pengap kehidupan ini. Ini kalau tidak ada, model bimbingan seperti itu tidak ada. Akan terus selamanya berada di tengah kungkungan penjara itu dan mengira itu sudah merupakan kenikmatan. Tidak, ini tipuan. Tipuan. Pahit. Pahit. Makanya diatur itu berada antara iya tidak, mangkel. Itu maksudnya. Pahami baik-baik dan kita belajar untuk merasakan, untuk menikmati. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau daun saja bergerak itu ada penggeraknya, bagaimana dengan gerakan alam raya? Apa iya? Tidak ada penggeraknya. Bagaimana kita yang merupakan komponen, merupakan bagian alam raya? Apa iya? Tidak ada yang tersambung dari kemutlaqan Allah Ta'ala untuk kita. Jangan bilang tidak ada. Mata kita bisa memandang karena menerima sepercik cahaya Allah. Andaikan tidak ada cahaya, bagaimana mungkin bisa memandang sesuatu yang ada jumlah. Nah, berarti apa? Ada tali temali antara kemahaan Allah Ta'ala dengan pandangan kita. Ada itu. Nah, kalau memang ada, kenapa kok tidak dirasakan? Itu tadi, tidak selamanya orang itu bisa merdeka dari adanya penjara dunia ini. Tidak selamanya begitu. Jadi perlu apa yang disebut sebagai apa? Sebagai latihan. Latih terus rohani, latih. Kalau belum bisa menuju kepada arah yang semestinya, ikuti arahan-arahan itu. Pahit, gak masalah. Yang merasakan pahit itu cuma lidah jasmani, lidah nafsu. Jadi kalau kita diatur tidak enak, padahal yang ngatur itu murni untuk menyodorkan kenikmatan yang sesungguhnya dan tidak enak diatur, itu yang merasakan tidak enak lidah nafsu dan lidah jasmani. Merasakan enggak enak. Kalau kita menggunakan lidah rohani, betapa kepatuhan itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Kepatuhan itu kenikmatan luar biasa. Nah, di sini kita mengelola diri. Makanya gak bisa mengelola diri, jangan bandel-bandel dikelola. Sekarang wa ainul jawadi laha qaidun min ainil maliki. Penglihatan kuda itu tidak biasa dibiarkan sesuai dengan semaunya kuda itu. Itu harus dipandu oleh apa? Oleh penglihatan sang raja. Oleh sang penunggang kuda itu. Biar jelas kuda ini tujuannya kemana dan nanti bernilai. Kalau kuda misalnya bandel, wis tak jalan sendiri. Jalan sendiri, tetap di penjara itu. Sama dengan manusia, wis tak ikuti aturan dewe. Tanpa peduli kemana mana Allah menyerukan, ke arah mana sang Nabi memberikan teladan, tanpa peduli itu akan senantiasa tetap ada di ruang pengap penjara kehidupan ini. Gak bisa. Kalian tahu, kata Maulana Rumi, dari mana kalian datang? Kalian tak paham. Artinya apa? Kita datang dari mana coba ya? Dari langit.
Oh, terlampau kecil lah yang bisa melahirkan kita. Kita lahir dari bumi. Bumi juga terlampau ringkih untuk melahirkan kita. Dari mana kita lahir? Kita lahir dari yang maha. Yalah. Kita hanya bisa bernisbat kepada Allah Ta'ala sebagai asal usul. Sebagaimana kita bernisbat kepada Allah Ta'ala sebagai tujuan kita juga. Sebagai tempat kita kembali. Tapi ini kenapa kok tidak dirasakan? Karena sudah terkungkung oleh indrawi jasmani ini, terkungkung oleh mata kepala. Sementara cakrawala ilahi yang menanti itu senantiasa berada dalam kesepian. Tak kunjung kita respon sebagaimana semestinya. Makanya jiwa yang mentah, sadarilah kementahanmu sampai menjadi jiwa-jiwa yang matang, jiwa-jiwa yang akrab dengan Allah sebagai Tuhan mereka, jiwa-jiwa yang masih mentah, maka ikutilah proses-proses itu untuk menuju kematangan. Ikuti. Rasanya pahit. Ya, karena masih belum sehat rohani itu. Ketika sehat rohani akan dirasakan betapa manis, betapa lezatnya. Kita mungkin masih memiliki tradisi-tradisi bandel, tradisi-tradisi ngeyel. Sehingga ketika ditunjukkan sebuah jalan, belum jelas juga jalan yang ditunjukkan itu apa. Maka kemudian sebagai size si penunggang kuda itu melejit kuda ke sana, ke situ. Belum terbiasa. Coba kalau kuda sudah manut kan, sudah terbiasa langsung set. Saya tahu sendiri kan. Lah kita ini jenis kuda-kuda yang masih sering kali bandel. Dikira bahwa ditunjukkan ke arah yang semestinya itu, dikira itu bukan untuk keberuntungan. Dikira bukan untuk keberuntungan. Firman Allah Ta'ala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Nifari, sebagaimana kau ingin diikuti oleh orang-orang bawahanmu, sama sebenarnya. Apa yang aku inginkan itu adalah bagaimana hamba-hambaku itu tunduk kepada aku. Apakah perintahku dipahami atau tak dipahami. Jadi kalau di sini disebutkan bahwa taman sang kuda itu adalah kepatuhan kepada si raja, sama. Taman kenikmatan kita semua adalah kepatuhan kepada Allah Ta'ala yang mau membebaskan kita dari berbagai macam keterbelengguan penjara dunia ini. Karena itu gini, mata kuda tanpa penglihatan sang raja itu lemah. Lemah itu gimana? Ya nggak tahu. Di dunia ini mau menuju kemana nggak paham. Lemah. Sama coba, taruh saja kuda itu. Nggak mungkin dia berangkat ke pengajian di Bibusman malam Selasa. Taruh coba. Sama motor, sepeda, taruh saja nggak mungkin berangkat. Nggak mungkin berangkat. Tapi kalau sudah ada penunggangnya, nah itu tahu nanti arah mana yang mesti dituju. Tempat mana yang mesti didatangi, kegiatan kemuliaan macam apa yang mesti dilaksanakan. Paham kemudian itu. Nah, lahiriahnya kita paham begitu juga. Misalnya begini, malam ini pengajian di mana, malam itu pengajian. Itu belum tentu menembus cakrawala loh. Boleh jadi cuma rutinitas begitu. Malam Jumat ngaji Masnawi, malam Sabtu ngaji Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu bisa saja rutinitas. Betul-betul sudah merdeka dari adanya penjara dunia ini. Belum tentu itu. Belum tentu bisa begitu. Karena itu datang kepada berbagai macam majelis, dijamin bergetarkah batin? Oh, belum tentu. Kenapa? Karena sesungguhnya apa yang dituju itu hanyalah ruang. Bukan minal akwan ilal mukawin, tapi min kawin ila kawinin. Dari satu alam yang wadak ke alam wadak yang lain. Bukan dari alam ini kepada penciptanya, bukan. Kalau setiap tindakan kita adalah migrasi dari alam ini kepada pencipta itu, berarti kita sudah merdeka.
merdeka dari segala damba kepada selain Allah Ta'ala. Udah merdeka kalau begitu. Kalau begitu, udah nggak sampai dipaksa-paksa disuruh-suruh kalau begitu. Udah secara otomatis bergerak sendiri karena sudah tahu alamat yang dituju itu. Makanya siapa sesungguhnya atau kekuatan macam apa yang sekarang mengendalikan kita tuh kekuatan macam apa-apa? Hati-hati. Hati-hati. Sebab kalau yang mengendalikan ternyata kekuatan-kekuatan yang hanya bersumber dari nafsu, dari keinginan yang kumuh ini misalnya, itu hati-hati. Itu tidak akan menunjukkan kepada kita jalan yang semestinya. Karena itu setiap langkah yang kita ayunkan, bagaimana kita rasakan tujuannya tidak ada lain selain Allah Ta'ala. Kalau belum merasakan bahwa tujuan itu adalah Allah Ta'ala, ikuti orang-orang yang sudah merasakan. Nanti akan mendapatkan barokah merasakan itu juga. Kuda yang bandel, yang tidak mau diatur oleh si penunggang kuda agar bisa bermakna pergi kemana, kuda itu tidak memiliki jatah kebahagiaan. Hanya memiliki apa? Jatah kehidupan di penjara dunia yang sangat sumpek dan menyebalkan ini. Yang berkah ya. Jangan ngantuk. Kalau kegiatan yang hura-hura semangat. Mau ditunjukkan cakrawala ya. Ngantuk. Jadi penglihatan kuda tanpa penglihatan sang raja. Si penunggang kuda yang cerdik yang sudah tahu alamat yang akan dituju itu. Nah tanpa itu ajizatun, lemah kuda itu. Motoratun, terdesak dia. Kelewer-kelewer, keleper-keleper tak jelas itu. Gitu. Jadi kita merdekakan diri kita dari keterbatasan dunia yang fana ini. Wa uyunul jihad laisat illa 'alal 'ashbi wal mar'a. Wa uyunul jihad, adapun mata-mata itu kuda, laisat ialah tidak ada itu uyun illa 'alal 'ashbi kecuali terhadap rumput wal mar'a dan padang gembala. Nah, kalau cuman nasibnya itu seperti mata kuda, tujuannya cuma rumput itu. Rumput. Padang gembala cuman gitu. Gak mungkin datang ke pengajian. Gak mungkin datang kepada pesta pora rohani apalagi. Gak mungkin. Rumput-rumput tok. Bagaimana ngerokok yang enak. Hidup yang bebas. Mau ngapain. Ya. Kalau cuman seperti itu. Ya, apa artinya beragama kalau seperti itu? Apa artinya mengikuti Kanjeng Rasul kalau begitu? Yang dipikirkan bagaimana hidup yang enak, yang tanpa jerih payah, yang tidak ada tugas-tugas, pagi bangun semaunya jam berapa, setelah itu makan ngerokok. Alah, kalau cuma seperti itu. Halo, jadi berbagai macam tugas itu latihan untuk apa? Untuk bisa mengalahkan mata lahiriah belaka, untuk menemukan kenikmatan di balik adanya tugas-tugas itu, dan kenikmatan itu adalah kenikmatan rohani. Kenikmatan rohani itu jauh lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang materi begini-begini ini. Maka jauh lebih tinggi. Ya. Jadi mata kuda itu tanpa adanya si penunggang kuda, tanpa adanya sang raja yang menggunakan kuda sebagai sarana itu hanya tertuju kepada padang rumput, tertuju kepada tempat penggembalaan. Sama kalau dalam hidup ini kita hanya tertuju kepada apa? Kepada materi, kepada uang, penghasilan yang banyak, bagaimana senang, ya tidak ada bedanya. Tapi kalau kita mau membebaskan diri dari adanya
penjara kefanan ini, kita kemudian tersambung dengan cakrawala ilahi, itu berarti kita sudah merasakan kenikmatan yang bermutu, yang berkelas. Gitu. Makanya jangan sampai yang mendominasi kita itu adalah jasad kita, yang mendominasi kita itu cuma nafsu kita. Jangan. Ruh kita harus mendominasi diri kita. Akal sehat kita mendominasi diri kita. Baru kita merasakan kenikmatan berkelas. Gitu. Jadi di dalam mencapai adanya kenikmatan berkelas itu, siapkan berlapis-lapis kepatuhan. Siapkan berlapis-lapis kepatuhan. Ikuti orang-orang yang merasakan Allah. Tidak akan mengajak siapapun kecuali kepada Allah. Sang Nabi diutus sebagai rahmat bagi alam raya untuk mengajak umat manusia merasakan surga yang hakiki. Apa itu? Kedekatan dengan Allah Ta'ala. Orang yang sudah merasakan kenikmatan ingin rasanya berbagi-bagi kenikmatan itu. Ayo ini enak banget, gitu loh maksudnya. Ayo, ini enak banget. Hanya kalau pengen sukses ya, mondok atau belajar dimanapun, ikuti dengan senang hati ketentuan-ketentuan itu. Enggak ada agenda-agenda mencari-cari kesempatan, mau kabur, mau ini, mau itu, enggak ada. Fokuskan dengan penuh kepatuhan kepada Allah Ta'ala lewat apa yang ada, aturan yang ada. Ikuti biar cepat diproses baik. Enggak usah so ini, so itu, so ini. Karena itu pakai penglihatan dan pendengaran kepatuhan itu baik-baik. Ya. Kendalanya kan begitu ya. Enggak langsung, masih bandel-bandel. Terus dapat apa sebenarnya? Begitu itu. Jadi masuk dalam sebuah wilayah di mana kita digembleng untuk menjadi orang yang merasakan Allah Ta'ala, ikuti kepatuhan. Kalau tidak, mending kabur. Kan gitu kan? Yang setengah-setengah begitu. Wa hina tastad'iha taqulu laka la lima. Dan ketika menarik engkau hal kepada itu jihad, takulakah, dia mengatakan itu jihadkah kepadamu, udah lah tidak, lima kenapa, jadi begini tidak kenapa, kalau tidak bilang begitu hatinya menggerundul, kenapa kok begini, tak kunjung cerdas, gitu loh. Coba apa kata Abu Bakar Siddiq? Jadi Abu Bakar Siddiq itu disebut Siddiq li'annahu mubalagha fi tasdiq, karena sangat membenarkan sang Nabi. Apa kata beliau? Kalau Nabi bersabda dari balik gunung itu ada harimau, sungguh tidak ada sedikit pun celah untuk tidak membenarkannya. Ya, langsung itu. Enggak kemudian masih apa ya, Bu? Apa ya gimana? Gitu. Jadi otomatis langsung wah itu cekatan sudah. Cekatan. Nanti ketika cekatan itu sudah terbetot dalam batinnya, maka dia akan mendapatkan secara otomatis adanya perintah-perintah kebaikan di dalam dirinya itu. Jadi nggak usah terlalu dipandu gitu ya. Di Madura ini sebagai analogi ya. Analogi itu. Itu ada kerapan sapi gitu ya. Sapi-sapi yang berada dalam posisi memberontak itu biasanya pantatnya itu luka-luka. Kenapa? Karena memang agar larinya kencang dan tidak belok-belok itu begitu, dikeruk pakai paku itu loh. Nah, ini kalau secara fikih jelas haram, nggak boleh. Saya ingin membicarakan analogi ini cuma sebuah kiasan. Tapi sapi yang sudah manut tuannya itu ya, itu nggak usah dikeruk pakai paku, nggak, langsung tek langsung kali udah ngerti ini isyarat apa, tek udah ngerti isyaratnya, paham ya, sampai kepada tujuan dengan secepat mungkin karena itu juara.
Nah, di dalam Masnawi disebutkan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu bersiul untuk memanggil apa? Memanggil burung-burung rohani yang tak lain adalah manusia kita ini. Siul. Nah, burung-burung yang sudah dirundung rindu itu, mendengar Allah bersiul, langsung ke arah siulan itu. Bandingkan dengan burung-burung yang balelo. Disiulin itu, yang nggak dengar noleh ke sana kemari, oh toto aja itu. Gitu. Ini masih belum paham anak-anak santri di sini. Kenapa disuruh gini, kenapa disuruh gitu dan semacamnya masih belum bisa menikmati. Ya, maksudnya ke sana. Jadi arah situ. Jadi untuk apa? Untuk menaikkan martabat, untuk memberikan kenikmatan yang hakiki yang sesungguhnya, untuk memerdekakan dari penjara-penjara kehidupan ini. Obsesi sogaya, tak langsung. Dua kali gak paham. Tiga kali gak paham. Apa? Hmm. Tungget, tungget. Jadi enggak usah lah 5. Nanti terlalu banyak umur yang dibuang sia-sia. Wa nurul haqqi adapun cahaya Allah yang maha benar raqibun ialah mengendarai ala nuril hissi atas cahaya indrawi. Jadi gini ya. Mata ini kan bisa melihat karena ada cahaya. Ada cahaya tadi kan disebutkan. Jadi sehingga menyaksikan benda-benda karena ada cahaya. Yang tak mungkin bisa menyaksikan ketika ada dalam kegelapan yang total, yang penuh. Nah, cahaya Allah Ta'ala itu mesti diaktifkan di atas cahaya indrawi kita. Sehingga kita menyaksikan sesuatu, nyambung kepada Allah langsung. Kalau kita menyaksikan sesuatu kok tidak menyaksikan Allah, berarti yang beroperasi di situ cuma cahaya indrawi, tidak ada cahaya Allah. Jadi cuma cahaya indrawi tok begitu. Cuman ketemu kopi, ketemu teh, ketemu rokok gitu aja. Lah Gusti Allahnya di mana? Nah, itu enggak kelihatan karena tidak ada cahaya Allah di situ. Coba ada cahaya Allah Ta'ala. Tidak ada apapun yang tak nyambung dengan Allah. Tidak ada. Pasti nyambung dengan Allah. Apa saja itu. Jadi kita menyaksikan bentuk jeruk, salah itu. Lah, dari mana itu produk-produk bisa seperti itu? Kalau tidak datang dari kemahaan hadiratnya, kan begitu. Tapi kenapa kok seringkali ketemunya cuma jeruk, salah gitu, kenapa? Kenapa? Itu karena cahaya Allah Ta'ala itu tak hadir di cahaya mata kita. Sehingga yang terpakai hanya mata kepala, mata batin itu vakum tak beroperasi. Mata batin. Ya. Ayo kita renungi baik-baik, rasakan baik-baik. Sudah seberapa serius kita menempuh jalan keilahian seperti itu? Atau jangan-jangan ibadah kita selama ini masih aksesoris, ya? Hanya kelihatannya saja dan tidak ada kenikmatannya apa-apa. Kesana ke situ hanya kehambaran belaka yang dirasakan. Betul, belum merdeka ternyata, belum merdeka. Itu. Jadi kalau belum paham, jalan yang mana yang mesti ditempuh, ikuti orang dan patuhilah yang orang yang sudah bolak-balik sampai ke sana itu. Gak usah pakai kambu-kambuan. Wanidaka dan pada saat itu dan ketika itu tasbih jadi arroh apa roh rohibatan ialah sangat senang fil haqqi kepada Allah Ta'ala. Di saat itu ruh mengalami kesenangan luar biasa menghadapkan diri kepada Allah. Karena apa? Sudah tak ada kendala, tak ada halangan, tak ada rintangan, nikmat. Minimal kalau kita sholat sudah senang karena merasa berhadapan-hadapan, itu sudah merdeka. Tapi kok masih hambar, pastikan sholat itu berlangsung dalam penjara. Belum merdeka. Mana senang sholat sama jaga toko. Mana senang sholat sama
ngisap ganja. Begitu ya. Nah, ini kita telaten nih. Diam-diam kita ini makhluk-makhluk bandel, kan? Ayo telaten nih, baik-baik. Ayo, diurai penyakit-penyakit itu, diobati sebagaimana semestinya. Yuk kita telaten nih. Agar sehat, dan ketika sudah sehat, merasakan betapa engkau ya Allah segala-galanya. Engkau segalaku. Engkau keseluruhanku. Engkau tujuanku. Engkau adalah asal usulku. Engkau juga akhirku. Coba, wa ayyu ilmin, dan ilmu macam apa lil jawadi bagi kuda duna farisin tanpa penunggang kuda. Kuda itu kalau tidak ada penunggangnya yang menjadikan kuda itu menuju ke arah tertentu, menuju kepada kemuliaan, lah ilmu apa yang bisa dimiliki oleh kuda? Sama dengan misalnya kalau cuma jasad kita, nafsu kita, punya ilmu apa untuk membebaskan diri dari penjara ini? Enggak ada ilmunya. Makanya kepatuhan kita bukan kepada nafsu, bukan kepada jasad. Kepatuhan kita. Kepatuhan kita itu kepada cahaya Allah, kepada petunjuk Allah, kepada orang-orangnya Allah. Itu kepatuhan. Bukan kepada arogansi, keangkuhan, kesombongan. Bukan. Jadi nggak ada ilmunya. Sama seperti kuda tanpa si penunggang kuda itu, ilmu macam apa yang dimiliki? Tidak ada. Birosmit tarik, dengan adanya ketentuan jalan. Jadi kalau bisakah ya kuda tuh dinaiki di jalan raya itu? Ngerti rambu-rambu apa itu? Ngerti bangjo apa? Enggak. Motor enggak ada penunggangnya, ngerti banjo? Enggak ngerti apa-apa itu. Sama. Roh kita tidak dominan pada diri kita. Ngertikah jasad kita apa yang semestinya dikerjakan? Paham. Nah, tapi ketika roh itu sudah maksimal, tanpa perintah itu, karena itu sudah merupakan apa? Penunggang yang cerdik. Langkah apa yang mesti diambil? Jalan yang mana yang mesti ditemukan begitu? Kalau kita bertindak hanya berdasarkan perintah-perintah saja, perintah dari luar ya, perintah eksternal, sementara belum kunjung ada kesadaran yang sebagaimana semestinya, itu juga sama. Belum memiliki penglihatan yang bagus. Contoh konkretnya begini ya, begini. Nyapu-nyapu ini, nyapu-nyapu halaman. Itu hanya berdasarkan apa? Berdasarkan yang formal. Pagi, sore. Sementara misalnya di luar itu ada hal-hal yang jorok dan semacamnya. Kayak kucing apa dibiarin. Lah, nunggu perintah. Jadi ininya belum jalan. Apa yang semestinya untuk kesempurnaan, untuk kebaikan, untuk keindahan belum jalan. Ya kan? Itu berarti apa? Kepatuhannya masih setengah jalan. Masih setengah jalan. Coba kalau misalnya sudah membetot di dalam kesadaran batin, dalam kesadaran rohani, sudah membetot. Itu akan senantiasa terisi umur itu dengan berbagai macam kebaikan. Terisi terus. Kebaikan. Karena tahu dengan penglihatan yang tajam itu apa yang mestinya dikerjakan, paham. Gitu. Jadi yang terpaksa mau dimulai ngaji masih tidur. Bangun juga terpaksa juga sebenarnya. Bukan lantas berbunga-bunga, senang ini. Akan merasakan kenikmatan langit, kenikmatan hakiki. Enggak juga. Belum. Sampai seberapa lama kita akan menemukan kenikmatan seperti itu? Bisakah dalam umur kita, sebelum umur ini habis, kita sudah bisa merasakan kenikmatan hakiki itu? Atau jangan-jangan umur ini habis dan tak kunjung kita merasakan kenikmatan ilahi itu? Yang bagi malikun likai ya'lam at-tariqar raisi, yang bagi semestinya malikun siapa seorang raja, likai ya'lam agar mengetahui itu jawat at-tariqar raisi kepada jalan yang
puncak itu. Jadi harus ada pengendaranya biar kuda ini merasakan adanya puncak jalan yang dituju, merasakan kenikmatan yang sesungguhnya itu harus ada. Makanya kita ini dikasih akal untuk bisa menimbang yang berkuasa pada diri kita itu apa? Roh atau nafsu sebenarnya. Harus memiliki penglihatan yang detail kita. Roh atau nafsu sebenarnya. Kalau ternyata nafsu, kita harus bersiasat bagaimana menyingkirkan nafsu ini biar diganti oleh roh sebagai penunggang jasad kehidupan kita. Jadi kalau ternyata nafsu, harus kita telatih nih. Minggir. Telatih nih. Biar yang menjadi sopir, menjadi nakoda itu adalah roh. Dan itu diperoleh dengan adanya keterhubungan dengan orang-orang yang sudah given rohaninya di hadapan Allah. Oleh begitu. Ya. Famdi sobal hesi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Moga-moga manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.